Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Ar-Rahmah, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, dan yang saya hormati Bapak Kepala Komite yang nanti akan dilantik, dan juga kepada Bapak dan Ibu Wali siswa sekalian, apa kabar semuanya, sehat? Baik Bapak Ibu, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diizinkan untuk bersua bertatap muka di gedung yang megah ini dalam rangka untuk berbincang tentang sinergi orang tua dan guru dalam mendidik Gen Z yang beradab. Mungkin Bapak dan Ibu bertanya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan Gen Z? Karena kalimat Gen Z ini banyak sekali kita dengar. Makanya saya ambilkan dari salah satu PowerPoint yang ditulis oleh Muhammad Arif. Saya tadi buka-buka di HP saya, ternyata ada materi ini. Harus dibedakan Bapak Ibu antara Gen X, Gen Y, dan Gen Z. Panganan nama boleh ini. Okay. Gen Z adalah anak-anak yang lahir tahun 95 sampai 2023. Jadi lari-lari kalau menjadikan sami yang akan tampil karate, pramuka, bahasa Inggris, bahasa Arab, yang tadi bilang doakan saya Ibu, doakan saya Hari Ibu, Mother's Day. Itu mereka adalah Gen Z, Bapak. Pola pikirnya beda dengan pola penjadian sami. Yang saya lihat Bapak dan Ibu di sini masuknya bukan Gen Z, tapi masuknya ke Gen Y. Gen Y itu adalah millennial generation yang lahir tahun 80 sampai 94. Maka ibunya milenial, bapaknya milenial. Lah kalau Gen X yang seperti apa? Gen X adalah generasi baby boomers, generasi yang lahir setelah pengeboman Hiroshima Nagasaki sampai tahun 79, yakni para Mbah Kakung dan Mbah Putri yang ada di rumah. Makanya mengenai global dengan sami merasakan what is the difference between three generation, perbedaan apa yang terjadi pada tiga generasi ini. Pola pikir, kalau mbah kita para baby boomers Gen X, pola pikirnya nyambut gawe yo kudu keringetan, kudu getih, nyambut gawe sing tenanan, sing kerja keras. Mulai mbah ini sampai saat ini awalnya si ape-ape, bakal kau buat lagi nomor six pack, enggak, with kelopor si kuat, motor bawa si raos. Orang dulu mikirnya kalau jualan ya harus keluar. Bang Semarang niku enten bapak dodolan ondo. Ondone tumbak pit hotel keliling Semarang, ya ondo-ondo sinten tumbas ondo. Wong biyen dodolane ngoten niku. Tapi sekarang di putune protes, "Mbah, dodol ondo yo rasa ngono kuwi." Nah, terus kene lho Mbah, tak ajari dodol zaman saiki. Baik diajari kali Gen Z. Niki ondone Mbak, kang paling iki nggih tembok.
Jenengan klambi diculi nganggo kathok 3/4 sing ireng go jagadjet tekan lutut nganggo caping ondone dicekel jenengan tak foto. Foto cekrek diupload ke story Instagram, diupload ke Tokopedia, TikTok Shop, diupload ke Shopee. Ditulisi ondo kualitas ekspor, tidak memiliki pengiriman, silakan datang ke tempat COD langsung. Wes rasa kesel, rasa numpak pik, ondone maju, tinggal dipanen. Makanya cobi Bapak Ibu panjenengan pirsani lare-lare lo panjenengan sami menika beda banget cara berpikirnya. Zaman awake dhewe cilik Pak, mamen apa Bapak? Oh. Hello. Saat ini mamen apa? Bubar. Bubar itu putune jeneng Mutiara Bapak. Jeneng Mutiara cilik-cilik bubar budi-budi. Dulu kita minum teh manis bisa dihitung pakai jari. Es itu paling es dulu. Saat ini jenengan numbaskin ekstrim mix suwe. Jalur coklat Kinder Joy. Ini domar niatnya bertemu air mineral 3.000 kerja anaknya bayar nih kasir anaknya itu awalnya pendek ngarepe pas Kinder Joy. Boleh Kinder Joy. Boleh apa? Kinder Joy. Bukan loh bertemu air mineral 3.000 Kinder Joy itu 15.000. Serasa anaknya nangis belum kuning. Boleh bingung akhirnya boleh belum kuning. Maksudnya sih itu bulu gue kok. Makanya anak sekarang secara gizi gizinya luar biasa Bapak Ibu. Roti zamannya anak dewe, roti tawar itu paling apa? Roti isi pisang, nek mau datang dicelup isi. Soalnya nggak begitu empuk. Sekarang bocah itu roti tinggal butir, isinya opok semuanya ada. Mau topping kayak apa semua ada. Makanya zat gula yang ada pada anak kita itu lebih tinggi daripada bapak dan ibu. Makanya kasus di Surabaya anak-anak usia SD sudah kena diabetes. Gerak gak mau tapi asupan glukosa tinggi. Zaman awal dewe boleh maghrib itu digoreng kain. Wah aku maghrib pernah itu dolan wae. Awalnya ini mobil Pak, mobile sing bal-balan, sing playon, sing main layangan, sing nanti awalnya winger. Tapi jasa ini malah jadi ngomong. Kalau Pak malah bermegulai, itu orang bulan-bulan orang kayak ngomong kok HP dan komper-komper mau ngubah. Anak sekarang beda. Dulu nyetel TV, datang aku, tek, ini cetek, balik ya, kursi. Saat ini cukup luduh. Awalnya ini boten obat bapak. Makanya masuk muslimin zaman kalau pendidikan sami sampun benten, tidak kayak dulu. Makanya Gen Z salah satu cirinya ini gua pendidikan di beberapa referensi coba klik saya. Klik Gen Z ini dikenal kalau tadi ini generasi milenium, Gen Z ini banyak sekali menggunakan gadget sebagai cara untuk berkomunikasi. Oh sebenarnya Gen Z dong bapak ibu esa omah padunya gue out. Ada bodoh. Bodohnya Rasulullah buka kamar, lawangnya ditutup, jegrek, nulis, WA, tuh Pak aku jadi bojomu sempurna tak sabar deh. Ratau bodoh kok saya aku yura masalah. Ratau buat jajak aku yura popo. Ratau bocah mangan ning jopo sekali ngomong mangan ning jopo kipas aku seneng. Gagal rapi ganti klambi nganggo kerudung wis ayu. Ternyata mangan ning jopo itu nggo kloso kok jereng mecik-jereng botoke. Kurang mau Pak aku dadi bojo. Kirim sak paragraf, 2 paragraf, 3 paragraf, 5 paragraf. Sing lanang nanggung jawab nganggo 1 huruf. Ye. Para ini kamar dadi. Kalau ngomong ini. Ora. Aku nek ngerti iso, tapi nek ngomong aku ora tuh.
milenial saja, kalau generasi saja itu lebih suka menyelesaikan masalahnya kan ya. Makanya sekarang para ulama itu bingung, ini gimana nih hukumnya? Menceraikan pakai WA, saya cerai kamu, jatuh talak enggak kalau pakai WA? Yo nek saya nulis niku bojone, nek bojone kok maaf Pak, salah sambung, kalau salah WA. Ya Allah, ini ternyata jenengan kok Pak. Sekarang semuanya serba canggih Bapak Ibu. Dulu kita cuma telepon, paling cuma lewat WhatsApp, lewat nomor Telegram. Tapi sekarang orang sudah bisa video call, nelpon melalui wong saja. Makanya era industri telekomunikasi luar biasa. Anak-anak lebih suka berkumpul, tidak di cakruk-cakruk, tidak di pinggir jalan, tapi mereka berkumpul di gadget-gadget mereka. Makanya PR dengan sami Bapak Ibu sebagai orang tua, yakni betul tadi kata Ibu Kepala Sekolah, batasi penggunaan gadgetnya. Banyak orang tua marah sama anaknya ketika anaknya merusak gadgetnya. Jenengan tumbas HP anyar, gondolanan, jidok kocoknya pecah, anak itu sendiri. Tapi tidak ada orang tua yang memarahi gadgetnya ketika gadgetnya telah merusak anaknya. Anak udah kecanduan game online, sudah kecanduan pakai HP jalur nangis. Lebih baik Bapak Ibu, anak kita hari ini nangis tapi besok dewasa dia akan bahagia, daripada hari ini anak kita bahagia tapi dewasa kita yang menangis gara-gara dia kecanduan HP. Kalau ciri-ciri anak Gen Z itu setunggal, penggunaan HP itu sehari lebih dari 5 jam. Kali-kali putra putri panjenengan piyambak-piyambak hotspot hotspot minta hotspot. Bahkan ibu-ibu juga bengi-bengi sing lanang kaki kaget ya Pak, nglilir mulangi bojone wajahnya bercahaya. Jam siji bengi lampune kamar dipateni, wajah bojone niku bercahaya. Tengok orang Ustaz, saya juga di malam heran. Kenapa? Istri saya itu jam 1 malam wajahnya bercahaya. Saya pikir punya amalan apa? Ternyata HP ini turun di materi. Lagi sor rai ini, cepaya ini dasar sing biru kan selama Mbak. Makanya Bapak Ibu, anak hari ini Gen Z larinya semuanya ke HP. Yang kedua, anak Gen Z itu Bapak Ibu lebih cerdas menerima masukan. Maka kalau pendidikan sami sebagai orang tua, orang pinter ngei jawaban, dia akan selalu penasaran dengan pertanyaan-pertanyaan. Lalu ngomong si tua jadi Pak umurin 6 tahun, nilai ngambil daftar SD tahun depan baru masuk. Itu ketika dia lihat Palestina, Gaza, di mobil itu pertanyaannya apa? Dia ada nggak orang di dunia ini yang tidak punya negara? Heran saya. Jadi kalau pertanyaannya, ada nggak orang di dunia ini yang nggak punya negara? Zaman yang dia 5 tahun tontonan ini unyil usroh, nggak nanya masalah itu. Tapi karena sekarang HP itu orang buka TikTok, buka YouTube Short, itu cepat sekali informasi luar biasa ya Bapak Ibu. Maka daya serap informasi anak kita itu luar biasa. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu, iklan nomor 3, anak-anak Gen Z lebih percaya, menurut survei ya, lebih percaya informasi alternatif daripada informasi dari sumber resmi. Makanya kenapa kok anak-anak kita itu nek nyekel TikTok, nek nyekel Instagram itu bisa berjam-jam. Dan mereka lebih percaya informasi dari selebgram, dari TikToker, dari YouTuber daripada dari Kementerian Kesehatan. Karena anak Gen Z lebih percaya kepada sumber alternatif daripada sumber resmi.
Padahal itu hati-hati Bapak Ibu kaitannya dengan itu, karena saat ini konten yang ada di internet itu sangat luar biasa, harus mendapatkan pengawasan. Jadi ini panjenengan biasanya ngomong boten Pak, enten lari 2 orang umur 12 tahun dari Madura naik motor, gak pakai helm, gak pakai jaket, cuma pakai kaos, kapelan cendek, kecekalan Semarang. Boro-boro ragu deh. Ditekoi polisi, kamu mau kemana? Saya mau ke Jakarta. Mau ngapain? Mau ketemu sama teman saya di Tanjung Priok. 12 tahun Pak, numpak motor, duduknya di kantoran itu guru 106.000. Modalnya apa? Google Map. Saking Madura orang helm, tekan Semarang kecekat. Umur 12 tahun ngapain? Makanya Bapak Ibu rahimahumullah, dunia kita memang harus betul-betul kita awasi. Maka sekarang pertanyaannya, kita mau mengarahkan anak kita ke mana? Maka kita juga saudara, dan ini Bapak Ibu beberapa ciri yang menonjol. Pertama, senang melakukan personalisasi. Nomor Ibu personalisasi, selalu mengidentikan pada aku. Maka anak Gen Z itu lebih butuh perhatian daripada anak milenial. Zamannya jenengan riyen di Bapak Ibu masih kecil, klambine kecantol pager, apa yang terjadi? Klambi kecantol pager ya biasa, set, waduh, klambiku suwek, paling kamu ngotot. Tapi cah saat ini, klambine kecantol pager, jiko HP. Langsung live streaming, guys, aku kecantol pager, guys. Iki pagere guys, ini klambiku guys. Tolong like, subscribe, ya. Jangan lupa share guys. Mereka lebih butuh banyak perhatian. Kasus terakhir Bu, ibu-ibu di TikTok saking kecanduan nge-live 14 menit. Anaknya kejam ibu-ibu, bayi kejam. Itu tidak segera dibawa ke rumah sakit, tapi dijadikan konten live. Guys, ini bayi saya kejam guys. Dia nggak kemana-mana. Dia butuh perhatian dari netizen, butuh like-nya, butuh jempolnya, butuh kiriman gift-nya, sampai akhirnya bayi itu meninggal. Akhirnya dia minta maaf, bikin klarifikasi. Ini disini lebih. Anak kita satu sisi pede, pinter, ngomong public speaking, senang dibikin konten, tapi sisi lainnya sangat haus akan perhatian. Makanya coba panjenengan bersani, putra panjenengan hari ini lebih banyak drama atau dulu jenengan diken adus kalau bapak paling lebih dimarahin kok kan adus sekolah mandi saat ini lari-lari jenengan kon adus ayo mandi airnya dingin ngami dingin biru misalnya udah itu udah tak apa bikinkan air hangat itu di kamar mandi mandi sana sebentar aku lagi mengumpulkan semangatku. Mengumpulkan semangat, iya. Kan mandi harus pakai semangat Bu. Banyak dramanya. Makanya jangan kaget deh ibu-ibu kalau nanti anak kita itu modelnya itu harus akan kasih sayang. Ibuku sudah tidak mencintai aku. Aku tidak mau punya ibu seperti ini. Terus kakek nonton drama Korea. Bapakku tidak peduli dengan diriku. Allah. Makanya hari ibu orang aku, kayak ini puisi, ya. Ibu ini bawa Jawa, apa dong? Kaulah ibuku, dan nyata orang liang nih. Kau mengandungku 9 bulan 10 hari, apa pengen kau? Ini sebelum kita mau kosong ngerti. Makanya ibu-ibu itu tidak butuh hari ibu, karena setiap hari adalah hari ibu. Maka kita mengajarkan sebagaimana Rasulullah ajarkan, ya Nabi, kepada siapa saya berbakti? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Sampai 3 kali. Lalu siapa ya Rasulullah? Bapak. Kenapa? Ibu itu lemah.
fisiknya lemah, konsentrasinya lemah. Maka ibu kalau stres nggak bisa didik anak, pusing banget. Oleh bapak-bapak itu tuh ngerti, wong wedok itu koyok meteran listrik. Nek duitnya tek suaranya banget. Listrik itu, arah tik. Nah ibu itu jadinya singgol nesu, ngomong nesu, di luar nesu. Wah ini mungkin domain kan. Mangkompres yang lantusan papat, kan ini langsung hidup lah. Terung-terung jadi terung-terung. Gara PR anak itu soalnya gurtel dulu Pak, alisnya ngeten dari ngeten. Makanya ibu-ibu. Yang kedua, anak kita itu suka mengandalkan informasi yang instan. Sekarang semuanya bisa dibuka di Google Pak. Makanya debat cawapres kemarin, SGIE. Saya ingin ditanya bagaimana meningkatkan SGIE, Cak Ibu. Maaf, SGIE itu apa ya? Saya nggak pernah tahu. Akhirnya capresnya buka Google, SGII, State Global Islamic Index. Harusnya bacanya bukan SGIE. SGIE itu baca 54. Tapi SGIE. Ya, oke. Makanya sekarang itu semuanya serba bisa dibuka di Google. Jadi kan pengen usia naik. Semuanya dibuka di Google. Oh, ibu ngaku sih, lo ngaku sih. Mamurah. Boleh ramah bujumu brewokan. Anaknya bantah, nggak ada yang di Google bujumu brewokan. Maka sekarang kita mau ngarusi anak kita gimana Bu? Anak kita itu sudah gampang sekali dapat informasi instan. Loh, anak saya belum bisa ngetik Ustaz. Loh, tenang Bu, Google itu gak harus ngetik. Anak kita umur petang tahun, dengan paling HP, dia gak usah ngetik. Dia klik gambarnya mikrofon itu. Klik Google lagu anak-anak. Tapi Google memang tulis lagu anak-anak semua. Google bagaimana cara menghadapi ibu yang galak. Google itu ini suaranya, pertama ibu kamu diberi nasihat. Semua sekarang instan kok Pak. Nanti suatu ketika ya Bapak Ibu, maaf. Nanti mungkin Bapak Ketua Yayasan bisa cari informasinya. Murojaah, setoran hafalan. Next, kita nggak butuh ustadzah. Kalau mau setoran hafalan nggak harus ustadzah, mau setoran hafalan nggak usah. Pakai aplikasi. Klik murojaah. Silakan ngaji sekarang. Anak ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nanti murojaah, neneknya bilang maaf, Arif disukun Anda kepanjangan. Bisa. Makanya masuk muslimin, informasi singkat. Saat ini orang Ngawi, orang Solo, orang Jakarta, orang Surabaya, orang kota kecil, orang kota gede, orang desa, orang kutub, semua aplikasi sudah masuk. Maka kita harus mensyukuri teknologi yang luar biasa. Jepang Bapak Ibu sekarang sudah menemukan teknologi layar. Layarnya HP namanya ini ya. Itu kan hanya mentransfer video sama gambar. Tapi Jepang hari ini sudah menemukan teknologi layar ratrimo ngeterke gambar, ratrimo ngeterke video, tapi dia bisa ngeterke aroma. Jadi dengan masak rawon, dengan foto, cekrek, kirim ke koncone, niku sak gambar rawon nih plus ambune sisa. Rawon banyak banget ambune. Ini gue gambarnya rawon, gambarnya dia nih terus ambune itu. Makanya ini teknologi luar biasa dahsyat. Ready or not ready, mau atau tidak mau, dunia sudah bergerak. Makanya ini kita perlu sinergi sekolah sama orang tua. Kemudian yang ketiga, tadi anak itu suka belajar, Gen Z itu suka belajar. Cuma masalahnya gaya dia belajar berbeda. Nek zamannya PDW, jadi sinau itu nunggu anteng, nek ngarep meja,
Gurunya ning ngarepan. Salah gebuk. Casak iki ngoten niku, ora jalan. Jenengan kok nanti mau ngancani anaknya semua 10 menit, aku haus. Ya ini apa? Mama mana? Aku mau pipis. Mama aku mau. Semoga ini terus. Karena cara belajar anak kita bergeser dari membaca buku, membaca teks menjadi menikmati video. Makanya dalam salah satu seminar disebutkan untuk menganalogikan video dengan membaca itu seperti orang normal dan orang pakai narkoba. Maksudnya ribut. Orang normal kayak kalau menjadikan sami, duduk kayak gini, ikut gathering parents bersama wali, ketemu bapak ketua yayasan, ketemu sekolah, dapat snack, makan, minum, kita sudah bahagia Pak. Lihat anak kita tampil bahagia. Tapi bagi orang yang kena narkoba, kayak gitu nggak bahagia. Dia baru akan bahagia kalau mengkonsumsi obat. Sama kata sekolah pendidikan sampai hari ini. Dulu bagi kita, buku itu surga. Bisa moco tulisannya uang, bisa mengerti, bisa memahami, dapat buku itu semangat banget. Tapi sekarang harus nonton video. Makanya itulah kenapa TikTok, Reels, Instagram itu sekali jenengan buka satu video durasinya lebih daripada 1 menit, maka panjenengan akan dibaca sama robot algoritma, terus jenengan dikasih konten-konten yang sejenis. Misalnya ibu-ibu ini senangnya juga, senangnya musik, jadi Caknan misalnya, atau mungkin senangnya ngomongin rungkat. Sekali jenengan ngomongin itu, nanti akan disediakan video-video yang mirip seperti itu, sehingga jenengan rakroso dengan HP itu berjam-jam rakroso gas. Maka anak-anak kita juga seperti itu. Sekali mereka suka satu game, akan dikasih banyak game, sehingga otak di dalamnya ini disemprot hormon dopamin, bahagia terus. Mulanya HP ini dijaluk, nangis. Kami monggo saya lihat SDIK Aromah dengan proposan tadi bikin video itu sudah bagus ya. Artinya menggunakan media video untuk pembelajaran. Karena anak sekarang memang harus ada gambar, harus bergerak, harus ada suara yang bisa bergabung. Yang keempat, bekerja dengan lingkungan inovatif. Maka silakan sekolah bikin terobosan-terobosan. Belajar tidak harus di kelas, bisa di luar ruang. Gunakan media alam yang ada untuk mengajarkan kepada anak tentang tauhid, tentang Islam, tentang ibadah dan yang lain. Biar anak itu tertantang kreativitasnya. Kemudian yang berikutnya saya lompati aja yang banyak sekali ini, bekerja dengan lingkungan inovatif, aktif kolaborasi, hyperteknologi, sewenang-wenang terhadap teknologi baru, kritikal, terbiasa berpikir kaya akan ide dan gagasan. Pertanyaannya akan di luar dari bayangan global Indonesia. Kemudian confidence, percaya dirinya tinggi, ora isinan, ora jirian, nek tekok ceplas ceplos. Mungkin ustadzah juga pernah merasakan masuk kelas pertama, ustadzah mau nanya, ya, kok ustadzah hitam? Astagfirullah. Deh, soalnya ustadzah bapak ibunya juga hitam. Nanti kalau bapak ibu ustadzah hitam, ustadzah putih, nanti ustadzah anak siapa? Bingung. Coba sepos bapak ibu. Kapan hari saya di Solo ngisi pembekalan anak kelas 5-6 tentang pubertas. Pertanyaannya, wah, saya kaget, luar biasa pertanyaan. Ustaz, ya, kenapa dulu ketika kita belum balik kita nggak sholat nggak apa-apa, tapi ketika balik kenapa kok kita harus sholat? Saya coba nggak jawab. Saya nggak jawab ya. Coba siapa teman-teman yang bisa menjawab dari belakang aja. Ustaz, saya jawab. Kenapa? Karena kalau kita kecil, dosa kita ditanggung sama orang tua kita. Wah, ternyata mereka bacaannya luar biasa. Kamu udah begitu dari mana? Google, Ustaz. Ya. Makanya Bang Google ini luar biasa. Yang ke-9, connected. Generasi yang pandai bersosialisasi. Ketemu kocok sedeno
Makanya mabar Bapak Ibu ya, buat panjenengan ingkang lari-lari ini pun kena kecanduan gadget. Mabar main bareng kadang-kadang dimulai jam 10 malam, jam 11 malam. Kalau sekiranya sekolah tidak bisa mengatasi karena kita para ustadz itu tidak dibekali ilmu psikologi, silahkan kerjasama dengan profesional, para psikolog atau psikiater. Kemarin ada ibu yang mulia saya, ustadz anak saya kecanduan game sampai tengah malam matanya sampai merah-merah. Gimana ustadz? Saya bilang kalau saya paling ya saya kasih pendekatan dalil bu, cuma kalau sudah kayak gitu kayaknya harus mendapatkan bantuan profesional. Akhirnya dibawa ke psikiater, ditangani, alhamdulillah agak terbantu. Makanya sebelum terjadi sesuatu Bapak Ibu, kita betul-betul awasi. Yang ke-11, yang ke-10 berselancar di media sosial. 11 sebagai akibat ketergantungan, mereka menjadi pribadi malas. Orang belum tidak mendalam, tidak membumi, tidak bersosialisasi. Serangan ini kamar, celok pak era metu, celok bo era metu, teko luwe tole, boten, kelak ora, boten pak. Ayo bareng boy ini dipat ini mak jerata langsung metu. Kok boy ini pat ini piye pak? Mesu. 12 cenderung lemah dalam nilai kebersamaan, rasa senang kerja bakti, rasa senang gotong royong, rasa senang kumpul-kumpul, lebih suka menikmati diri sendiri. 13 cenderung bebas, kebarat-baratan, tidak memperhatikan etik, aturan formal, adat istiadat, serta tata krama. Ini hanya hasil survei, bisa yes, bisa no. Klik lagi bisa. Nah ini demo Pak. 3 ciri besar anak Gen Z, fast, instan, simple. Pramilo, gaya makan anak kita berubah. Dulu Bapak Ibu makan apa? Jangan gori, gudeg, masak suwe, ngendak ini cepat. Tapi saat ini lari-lari niku makan cepat, ngendak ini cepat, hilangnya cepat. Ayam sebenarnya percipta, berdikai tepung, mobil sebenarnya soda-soda yang seger-seger. Makanya 3 ini Pak menjadi kunci kita, fast, instan, dan simple. Gak suka yang ribet-ribet, maunya yang santai-santai. Makanya anak Gen Z itu gak punya cita-cita punya rumah. Kenapa? Bosenan. Nek orang-orang diwiri diajari bapak ibu ini semuanya dede dilutuke, tuku lemase, masalah tuku bangunannya kapan kusut dicicil. Anak sekarang gak mikir gitu, mending kontrak pindah-pindah bor. Soalnya sekali tuku ning perumahan kerja bakti setiap minggu bapak ibu. Dan anak Gen Z gak suka kerja bakti, anak Gen Z sukanya hidupnya bebas. Klik lagi Ustaz. Nah ini monggo Bapak Ibu kita kembali kepada slide. Anak itu amanah. Tidak semua pasangan suami istri diberi anak, betul tidak? Ada yang gongo-gongo bertahun-tahun gak dikaruniai anak. Tapi kita yang dikasih anak sama Allah, amanah. Kadang-kadang kalau kita mudi-mudi bentak-bentak anak supaya anak itu seraya api itu. Makanya tadi betul Ustaz Biko, rapot nanti yang dibagi itu hanya sebagai indikator anak kita bagusnya di apa. Untuk jadi seorang anak yang pandai berdagang, seorang anak tidak harus belajar tentang kimia, tentang fisika, tidak harus pandai pada urusan itu. Sing penting dia iso hitung-hitungan, iso milih modal sing apik, iso dagang sing apik, punya etika yang bagus. Tapi kalau anak itu pengen jadi dokter, dia tidak harus pandai berlari. Maka pendidikan itu yang penting nomor. Anak dikasih ilmu, dikasih adab, perkara nanti dia akan sukses di bidang apa, itu kita kembalikan kepada expertise dia sendiri. Yang kedua Bapak Ibu, anak itu karunia. Maka monggo dijaga betul-betul, didoakan, dielus kepalanya, dinasehati, dikasih masukan. Maka Nabi ngendiko memberi masukan yang paling baik itu ketika 3 posisi Bapak Ibu. Setunggal ketika bepergian.
Atas niki wau isu-isu kula setengah 6 saking Palu sampai sini setengah 8 pelan-pelan sambil ngajak omong anak itu, kak itu dek itu kamu lihat pemandangan, ada gunung, ada sawah, ada bapak petani sedang begini sedang begitu. Maka bapak ibu duit 1 juta kalau penjadinya sami tumbas daharan sing eco makanan enak besok pagi sudah jadi korban. Duit 1 juta kita berikan baju untuk anak kita, tahun depan sudah gak muat karena anak kita tumbuhnya cepat. Tapi kalau 1 juta itu dengan berikan pengalaman seumur hidup anak kita akan ingat ke depan. Makanya mas muslimin sering-sering anak diajak bepergian mau mulai tinggi liburan disuruh aku sing larang-larang. Mungkin yang bimbing larang-larang ini bapak-bapak yang kocok aja punya beristirahat ibu senang wabeh diopo, kopi, mie goreng, es teh, es jeruk anak itu ciblon nih banyu ayo mah pak yang kocok aja yang beristirahat wah ini boleh kapan tidak birong kami dolan itu aku tuh piknik ke tempat saudara, ke tempat bayi, ke tempat duit, pak bini, ngobrol di pinggir sawah, ngobrol masa depan, diajak ke Jogja, nih, itu loh UGM. Bapak pengen masuk benek kuliah, nih UGM. Nanti dia SD, dia Ar-Rahman, tapi pikirannya ini bismillah, saya mau belajar yang kuat, biar kelak saya bisa masuk UGM. Maka tanamkan diri Bapak Ibu doktrin-doktrin yang baik. Yang kedua, ketika nopo, ketika dahar, anak ketika makan mudah dinasihati. Dan yang ketiga ketika sakit, makanya ketika anak sakit bisiki di telinganya, jadi anak soleh ya, jadi anak soleha, jangan berani sama orang tua, jangan durhaka, jangan berani sama Allah. Ginakin, ibu, nanti kalau sudah sembuh, sholatnya diperbaiki ya, ya bu, orang sakit cenderung mudah dikasih. Kemudian anak itu ada ujian. Berapa banyak bu, pak, anak menjadi ujian bagi orang tuanya. TK, joroke koncone mlebu kaleng. Boleh trimo parani, mbak anakmu diatur mbak, masa anakmu dijoroke anakmu nyegur kaleng. SD ya Allah. Pite tanggone dibawa lunga. SMP yang biangan. SMA guru ini dijak padu, diberi teng sirai, astagfirullah. Maka anak jadi ujian Bapak. Kemudian masa muslimin klik lagi, bu. Sekarang pertanyaannya, walaupun dengan sampai kepingin, anak itu bikin kita bahagia atau bikin kita sengsara? Sekali lagi saya tanya, jawabnya yang kencang gitu. Bapak Ibu pengen anaknya bikin kita bahagia apa sengsara? Maka doakan terus anak kita di sholat-sholat panjenengan, setelah sholat tengah kadang minta sama Allah. Sampai Rasulullah mengatakan wasta'in billah, mintalah tolong kepada Allah meskipun dalam urusan tali sandalmu yang putus. Tali sandal putus seremnya itu saja kita minta tolong kepada Allah, apalagi rawan membesarkan anak-anak. Hanya Bapak Ibu rahimahumullah, sak pinter-pinter yang lain diri. Kalau nggak ditolong oleh Gusti Allah, kita nggak bisa apa. Klik lagi saudara. Ini di mana kita akan mewujudkan anak yang bisa membahagiakan itu. Panjenengan dengan sekolah, panjenengan dengan SDIT Ar-Rahmah itu seperti dua sayap burung. Kiwa tangan, loro kudu bergerak semua. Sing tangan diubah, sing kiwa diubah. Nopo enten manuk mabur, swiwine siji tok. Sing siji sengklek. Ora tekan dhuwur Bapak Ibu. Maka kalau Ar-Rahman SDIP-nya semangat menjadikan anak panjenengan menjadi seorang waladun soleh, tapi Bapak Ibu ternyata nggak support, nggak akan jalan masuk. Yang sekolah diajari A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayo adik-adik, anak-anak dihafalin ya. Amma yatasaaluna innaba'il adim. Tapi ini ngomong jenengan sekali lagi
nong jinongru rano model mendok nyusul katanya di sekolah apa ngapal nih kok maju ya nggak simetris gitu. Makanya dibutuhkan apa bahasa sekolah di dalam judulkan sini itu sinergi, saling mengisi. Makanya sekolah hebat itu tidak dilihat dari gedungnya, oh gedungnya apa, dua mesti jos, belum tentu. Sekolah hebat tidak dilihat dari tadi beliau nanya SPP murah atau tidak murah. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak itu investasi gak cuma sampai di dunia, tapi sampai akhirat. Nyun sewu, saya tidak masuk ke ranah yayasan apakah mau naikkan atau tidak. Cuma monggo, ini sebagai kontemplasi saja. Orang tua, bapak ibu, atas nama pengen dilihat orang, nyun sewu, di kampung, di sawah, berani ngambil kredit NMAX harganya 36 juta. Nonton cicilan itu berapa? Cicilan ini sak yuto seprapat sesasi. Pirang tahun Pak? Pentang tahun. DP-nya berapa? DP ini sekitar itu juta mati. Kecil itu Pak, dosa itu seprapat insya Allah yang bisa. Demi lupa NMAX, singkat lupa bergagal itu. Kita berani Pak mengambil opsi itu. Seorang bapak, seorang ibu berani ngambil mobil. Cicilannya piro Pak? Sesasi 5 juta ibu, saya tak ikut deh. Wah insya Allah 5 juta insya Allah masih masuk anggaran kita. Larang kalau bu, orang oh mampir koyong dulu mobil. Mereka gue jatuh itu apa yang nanti gitu. Metu sekolah jujur, melakukan keser. Orang 5 juta per bulan, enteng, gampang, enggak. Tapi berapa banyak orang tua yang mengeluarkan uang ratusan ribu saja untuk anaknya sekolah biar dia itu bisa mendoakan kita. Kesannya jembet di akhirat itu dia memberikan mahkota kepada bapak ibunya. Tapi ketika naik mungkin 10 ribu, 20 ribu, 50 ribu, untuk dengan sampai ini ngomong sekolah marah-marah taruh-taruhan beras muda melu-melu kemudian sekolah yang kulit toh. Padahal itu baliknya itu gak kemana-mana bu, baliknya kepada Bapak jenengan sendiri. Kalau para ustaz-ustaz hari ini semangat ya, ngajar terus orang mikir nyambi, wajar jadi mikir wah ini kok COD ini perapatan jabiro ya kira-kira. Wajar jadi mikir wah aku jadi dodol cendol dawet di pari ini. Jadi mikir maka masuk ke sini betul kata Ali bin Abi Thalib. Orang kalau menuntut ilmu syaratnya beberapa. Salah satunya apa? Malun, harus kita sisihkan duit kita untuk investasi anak kita di masa depan. Nanti menarik lo menjadikan sami satu tilang dunia sudah masuk tiang lahan, tinggal amalan yang gak bakalan putus meskipun kita sudah meninggal. Salah satunya adalah anak yang soleh. Ya kalau habis sholat itu menengadakan tangan Rabbil wirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sudah jenggolan. Makanya kalau misalnya panjenengan dia bukan orang kaya, 10 boten sugih Pak, boten saged bantu nopo-nopo, tapi punya teman duitnya nganti turah-turah. Nganti nomor duit itu nek seri ini. Iku makan dari mbak-mbak nego daerah bukanku mbak nego getong itu orangnya SDIP jadinya Ar-Rahman itu butuh lokal bangunan mereka. Nek jadikan ke soal jariah, yuk kita jadi sekolah ngobrol-ngobrol dengan ketua yayasan karo guru-guru. Biar apa? Biar kamu muslim ini naik Bapak Ibu. Biar next 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi yang gantiin para pemimpin adalah putra-putri panjenengan semua. Amin ya Rabbal. Makanya perjuangan itu butuh malu, bakaul, kecerdasan, wakirsul, ketekunan, waktu zaman dan masa yang lama. Makanya kalau punya cita-cita untuk anak, himmatil buluk, cita-cita saya, cita-cita raja. Bu, anaknya besok kuliah di mana? Bismillah, kuliah di Madinah. Anaknya besok kuliah di mana? Bismillah,
kuliah di Mesir, Al-Azhar. Jadi cita-citanya tinggi. Jangan Bu, saya besok kuliah di mana Bu? Serasa kuliah boleh. Kuliah itu ya, ini larang ibumu berwajah ini. Tenang ibu-ibu, kita punya Allah. Kalau bukan kita yang kaya, Allah yang maha kaya. Kemudian jangan sampai pilih sekolah asal-asalan. Makanya dalam teori parenting di Bapak Ibu yang ketiga setunggal otoriter parent, bapak ibu yang keras, tegas, otoriter, tidak pakai musyawarah. Kowe masuk pondok rono, gelem masuk, ra gelem pokoknya masuk. Enten nomor kali gaya pengasuhan otoritatif parents. Anak diajak ngobrol, apalagi kalau sudah kelas 5, Kak, kamu setelah ini mau kemana? SMP negeri, SMP Islam swasta, atau sanawi, atau pondok pesantren? Bedanya apa Bi? Kita kasih tahu. Kamu kalau ke negeri kayak gini, kalau kamu ke Islam kayak gini, kalau kamu ke pondok kayak gini. Anak itu terpenjara oleh ketidaktahuannya. Semakin anak kita nggak tahu apa-apa, semakin dia nggak mau apa-apa. Makanya mumpung pengen ini mangja dolan ke tempat-tempat yang ada unsur pendidikan. Kalau perlu ke Surabaya, ke Tugu Pahlawan, di sana ada monumen bersejarah, cerita-cerita pahlawan, jak mumpung ini, Jenderal Sudirman ini. Ini pahlawan, ini pahlawan. Jadi hatinya itu mentalnya kuat Pak. Tapi kalau anak lagi kita usir di rumah lagu-lagu cengeng, nanti mentalnya itu kayak kerupuk tidak pandai, remuk dah. Ini lagi sadar. Nah, sekarang bagaimana caranya agar anak kita sukses? Bapak yang ada di sini, monggo panjenengan jadi arsiteknya. Omeng digambar, Bu, aku pengen omeng kayak gini, Bu, aku pengen anak itu jadi kayak gini. Makanya proyeksi anak kita itu jadi 3 bagian Pak. Kalau putra putri panjenengan agamanya apik, jadikan dia ulama. Sekolahkan di pesantren, apakah tahfidzul Quran ataukah dirosah. Bagaimana tinggali rapotin, bongso bahasa Arab, Quran hadis, tafsir, bijunya apa-apa, songo, wah ini cocok dari ulama. Proyeksikan, carikan beasiswa sampai luar negeri, Malaysia, Sudan, Mesir, Medina, atau mana silahkan. Tapi Pak B, menawi jenengan pakai aksara kok sih dibuka, kok Quran hadis itu 6. Baca Quran itu dia 6. Pokoknya biji-biji sih rendah-rendah. Tapi giliran matematika songo. Itu berarti anak jenengan itu bakatnya orang jadi ulama, tapi bakatnya dodolan Bapak Ibu. Jadi wong sugih. Dia tak ada jadi orang kaya, sekolah kan sesuai dengan bidangnya, ekonomi pembangunan, ekonomi makro, jualan, bisnis digital, segala macam. Nanti kalau jadi orang kaya, dia akan support para ulama. Pak ulama jenengan butuh nopo, kalau butuh pesantren, kalau basket lumayan, kalau bangun game jenengan sing dari besar. Tapi kalau anak kita matematika yo elek, kok Quran hadis elek, tapi dia itu pinter ngatur koncone. Ini mau pramuka masih di koncone tuh, menurut kalian sih kebablasan siji. Mungkin Qurannya rapatnya apa? Matematika dirapatnya apa? Mau kemana nggak? Sesuk matematika ulangan mesti begini demam. Hati tehnya berulang matematika mesti panas dingin kamu tuh ya. Memberi satu tebu. Tapi dia bisa mengkoordinir teman-teman. Mas, itu ada 20 orang Mas, suruh kerja bakti bersihin halaman di SDIT Mas. Siap Ustaz. Sini kamu ambil sapu ya. Mas, kamu bersihin selokan. Mas kamu minta ngatur rumah gitu. Next, ke depan dia bahkan jadi umarok pemerintah yang memang ngatur rakyat. Nek omah jos tenang, diri limo diatur kamera, kamu mandi, kamu makan, kamu depan, kamu boleh tetap kamu, boleh, boleh baru aja dulu. Makanya Bapak Ibu,
every child born in unique. Semua anak itu lahir pada keunikan masing-masing. Maka jangan sampai kita membanding-bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Tapi tugas kita menemukan keunikan itu, mengasahnya dengan asahan yang bagus, dan kemudian melihatnya berkilau di tengah kilauan-kilauan yang lain. Kalau seandainya ada sekolah hewan dan setiap hewan itu harus bisa manjat pohon, maka ikan nggak pernah jadi juara satu, karena ikan hidupnya di air. Tapi kalau di sekolah hewan itu semua hewan harus bisa berenang, misalnya hewan-hewan yang nggak bisa berenang tidak akan pernah jadi ini. Biarlah gajah menjadi dia gajah yang sejati, biarlah monyet menjadi monyet yang paling baik, biarlah ikan menjadi ikan yang pandai berenang. Semua punya keunikan masing-masing. Tinggal kita ini memilihkan pendekatan terbaik untuk anak-anak kita, mencarikan sekolah terbaik untuk mereka, mencarikan guru yang paling sabar untuk mereka. Karena sejatinya pendidikan bukan di tangan para guru, pendidikan di tangan Tuhan yang sendiri. Klik usaha, klik lagi. Ini Bu, kabar ini musim apa betul? Nek perainan ya guru ini pojokan tinggal HP tengok ya guyu. Nek diloki Pak Ele kok HP-an lho ngangkang. Tapi Pak piknik iki astagfirullah. Malah ngejak piknik. Maka kayak gini nih Bu, caranya gimana? Biarlah main 1 jam dulu lah. Gak apa-apa. Setelah itu diambil, mas, akhirnya mana mas? Ayo ikut ibu, kemana? Kita jalan-jalan ke pasar atau ke apa, ganti dengan kegiatan motorik. Saya ketahui keringatnya waktu, saya sini laku, saya meripatnya itu lihat-lihat. Karena screen time kayak gini ini, itu akan membuat anak motoriknya lemah. Makanya kalau anak itu tipikalnya penjelajah pulau, jenengan jak wisata alam, senang banget. Juga anak hilang, yang tinggi, buah ini, kita dulu. Anak sombong ya, turun gue berlipat, senang anak dulu. Makanya anak itu banyak gerak, itu aja bisa ini. Wow, raiso nunggu. Ini anak yang jenengan kelas 2, kelas 3, malah nunggu mantap, malah jenengan mati. Malah nunggu. Gak apa-apa, biarkan dia beredar. Terus yang kedua, kalau terjadi seperti ini berikut, mengcek histori HP-nya, dia buka apa saja. Buat bapak-bapak yang mungkin sudah sepuh, minta bantuan yang lebih mudah. Terus yang kedua, temani, kasih aplikasi yang baik. Klik lagi. Guruku bukan hanya Google hanya membantu Bapak Ibu, tidak kita blokir, tidak, tapi kita harus saling. Karena di Google ini semua bisa bikin informasi, semua bisa menyesatkan. Contoh, ibu-ibu opnam boro-boro nulis tips diet paling efektif. Wahai buka Google, diarahkan ke website cara mudah untuk diet. Belilah sedotan yuk setiap pagi, ya. Setiap pagi yuk sedotan, guru orang opnam yuk, ya. Makanya hati-hati dengan informasi Google. Klik lagi Pak, guruku adalah ayah dan ibu. Makanya para ayah hari ini Indonesia mengalami apa yang disebut dengan fatherless era di mana ayah itu di rumah tapi sejatinya tidak di rumah. Maka para ayah yang kalau pulang udah capek, HP-nya ditaruh, masukkan lagi, mandi, duduk bersama dengan anak-anak, ngobrol-ngobrol. Makanya monggo sekolah SDIT Al-Rahman bersama dengan komite, bersama dengan Bapak Ibu silakan bikin program Ba'da Maghrib ngaji bareng sekeluarga. Jadi kalau soalnya ngaji lagi tentang saya ayat bagi Bapak Ibu gimana hari ini sehat ada kejadian apa tadi? Pilih ini sekolah kamu gimana kak? Hangat Bapak Ibu. Sekarang yang terjadi semua pegang habis sendiri pakai moco berita Anies Baswedan, Gibran Rakabumi, karo Ganjar Pranowo. Ibu ini ngecek
berita selebriti si artis anaknya ngompol, artisnya bingung. Mbak E nonton drama seri Korea, masih nonton game online, akhirnya anak jadi bingung. Ini kan HPKB aku itu apa ya? Makanya monggo Bapak Ibu, rumah jadikan sebagai masjid di mana ada imam, ada makmumnya. Jadikan sekolah di mana ada guru, ada muridnya. Sehingga anak kita, pendidikan kita menjadi pendidikan yang sinergi, mengawal anak-anak Gen Z menemukan masa depannya. Terima kasih banyak, demikian materi saya semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Jazakallahu kepada Ustaz Burhan Shadiq yang telah menyampaikan materinya. Tidak terasa penyampaian beliau yang sangat luar biasa ini, walaupun 1 jam tapi kita tidak terasa karena materi yang beliau sampaikan sangat realita dengan kehidupan kita saat ini. Ini Bu, Bapak semuanya. Kemudian sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Mungkin dari ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin bertanya kami persilahkan. Bisa anak-anak silakan Bu. Jika ada pertanyaan yang belum jelas dari apa yang beliau sampaikan. Tidak ada? Oh iya, satu. Ada lagi? Baik, satu pertanyaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan ini tidak sesuai dengan tema mungkin ya. Ini hanya sekedar permasalahan yang terjadi pada anak didik ya. Ada anak, mungkin ini anak didik saya, anak saya sendiri. Kebetulan anak saya itu ketika masuk SD belum berumur, saya belum genap 7 tahun, masih 6 tahun, tapi sudah bisa mengikuti pelajaran. Terus sekarang sudah kelas 3, tapi dalam kedewasaannya dia kurang ya, tapi dalam mata pelajaran insya Allah bisa mengikuti dengan baik. Dia sering mengeluh setiap kali sampai rumah, merasa dibully istilahnya ya zaman sekarang sama teman-temannya mungkin. Setiap kali di rumah itu sudah saya kasih masukan bimbingan pada masyarakat, tidak usah diperhatikan dengan bullying teman-temannya. Kamu harus bersikap dewasa mungkin itu ya Pak. Tapi anak ini merasa belum bisa untuk bergaul dengan teman sebayanya karena dari segi usia dia di bawah temannya. Untuk solusinya bagaimana Ustaz? Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung dijawab Ustaz. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Pertama kaitannya dengan bullying ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, sekarang saya sedang proses menulis buku tentang pesantren anti bully bersama dengan salah satu pengajar dari Pondok Pesantren Al-Ikhlas Tangerang. Ini sedang proses editing dan insyaallah sebentar lagi cetak sekitar 200 halaman. Jadi bullying itu pertama definisinya adalah perundungan yang dilakukan oleh si orang yang punya kuasa dengan orang yang tidak punya kuasa. Maka ketika anak kita kena bullying, faktornya bisa karena satu, si pembuli merasa bebas membuli dan yang dibully tidak melakukan pembalasan. Yang dibully diam saja atau membiarkan pembulian itu terjadi sehingga pembulian itu terus-menerus ada. Makanya kalau disampaikan kepada anak, terus rasa kok pikir, ya anak kayaknya nggak mikir Bu, tapi kejadian itu terjadi terus. Makanya saya sarankan komunikasikan dengan pihak sekolah, sampaikan.
Karena pembulian terjadi di sekolah, maka yang paling memungkinkan untuk menihilkan pembulian adalah otoritas sekolahan. Sampaikan kepada kepala sekolah atau kepada guru, anak saya mengalami seperti ini, mohon ada tindak lanjut. Kemarin kejadian di teman saya, anaknya itu dikeroyok Bapak Ibu sama temannya sekelas. Gara-gara anak ini suka lapor ke gurunya. Misalnya kalau pas jam kosong di kelasku ngapain aja, ya melakukan apa. Nah ini anak ini bagus nih, alim ya. Orangnya bagus, taat, pinter, baik, suka lapor ke ustadznya. Ustadz itu kalau jam kosong gini Ustadz. Nah teman-temannya gak terima, dilaporkan, dikeroyok sampai baju seragamnya sobek. Lalu teman saya gak terima, datang ke sekolah, komplain. Alhamdulillah guru-guru orang tua yang terlibat dipanggil semua, bikin komitmen, tanda tangan di atas materai. Anak-anak gak boleh melakukan itu lagi. Karena memang sekolah dengan luasan sekolah yang banyak, area yang tidak tercover sama pengawasan guru untuk memungkinkan terjadi pembulian. Itu yang pertama dari sisi eksternal Ibu. Jadi panjenengan bisa lapor ke sekolah untuk diantisipasi jangan sampai ada pembulian. Kemudian untuk faktor internal dari keluarga, anak harus dibesarkan hatinya, dibombong, diberi soft skill, cara mengatasi masalah, cara menghadapi orang yang lebih kuat, cara rilis dari problem, cara untuk menghadapi senioritas, cara untuk memunculkan sosok yang punya bargaining. Wene maklu jongene, maklu tegak. Kamu kalau diejek orang jangan diem, tapi coba kamu tunjukkan kelas kamu. Jangan lemah. Maka kata Nabi, wala ta'jiz, jangan merasa lemah. Kalau kita lemah tidak. Makanya mungkin bisa dikasih ilmu bela diri, diajari cara menjadi pribadi yang kuat, tidak lemah, tidak kalah. Nanti insya Allah akan muncul pride, ya, harga diri dalam dirinya. Itu menjadi bekal bagus untuk kehidupannya yang akan datang. Karena kalau cuma selisih setahun, itu tidak begitu kelihatan. Umur 6 tahun sama 7 tahun itu kalau sudah bergaul ya bebas-bebas saja. Artinya tidak sampai pada tataran yang 6 tahun itu sini banget gitu enggak. Cilik, tapi kalau dia punya sesuatu yang diperhitungkan sama temannya akan berpikir berkali-kali kalau ingin membuli. Demikian. Tadi sempat ada di belakang ada ibu yang angkat anak, jadi betul yang belakang dulu. Jadi ibu tadi ada yang angkat anak dari belakang, betul. Jadi ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz pembicara pada pagi ini terkait dengan setiap anak itu spesial, unik dan memiliki passion masing-masing. Menurut Ustadz, sehingga kita perlu sebagai orang tua inteni dan menggali kemampuan yang paling maksimal sehingga nanti diarahkan kepada pendidikan jenjang selanjutnya yang seperti apa. Menurut Ustadz, sejauh mana kita sebagai orang tua ketika passion itu tidak begitu terlihat, maksudnya tergalinya istilahnya terpendamnya agak dalam, itu kita memerlukan tenaga seorang konseling sehingga kita bisa mengetahui minat bakat anak sehingga kita bisa mengarahkan kepada jenjang pendidikan yang pas untuk anak-anak kita sehingga nanti pendidikan itu mendukung passionnya sehingga dia bisa bersinar ketika dewasa. Jadi kapan sebagai orang tua itu memerlukan tenaga konseling atau tenaga yang ahli di bidangnya sehingga kita bisa lebih mantap untuk mengarahkan anak-anak kita. Mungkin itu saja dari saya. Jazakumullah khair. Baik Ibu, terima kasih banyak pertanyaannya. Pertama Bapak Ibu yang harus disadari,
bahwa pergi ke psikolog atau pergi ke psikiater itu bukan aib. Itu harus diambilkan individu. Kita pergi ke psikolog, pergi ke psikiater itu bukan berarti anak kita trouble, bermasalah atau berkebutuhan khusus, tidak. Tapi memang itu sesuatu yang wajar untuk membantu orang tua untuk menganalisis sebenarnya kecenderungan anak apa. Jadi kalau ditanya mulai usia kapan, ya ketika anak sudah mulai diajak ngomong, diajak diskusi, umur 4 tahun, 5 tahun itu sudah bisa. Diajak ngomong, diajak diskusi bisa. Makanya ada klinik-klinik tumbuh kembang yang sekarang sudah mulai marah. Dan kemarin beberapa sekolah sudah menggunakan jasa klinik tumbuh kembang untuk membantu memetakan anak didiknya. Jangan sampai sekolah dalam tanda kutip kecolongan menerima anak-anak yang memang dalam tanda kutip berkebutuhan khusus. Artinya dia harus dididik dengan sekolah yang khusus juga. Jadi kalau anak misalnya berkebutuhan khusus masuk ke sekolah umum, panjenengan tidak punya perangkat untuk mendidiknya, satu, nanti dia akan tidak menemukan sisi maksimalnya. Kemudian yang lain, itu akhirnya harus mengikuti gaya anak itu. Makanya beberapa sekolah itu membuka program inklusif, program yang memang dicampur. Tapi sebaiknya memang kita sebagai sekolah ada perangkat. Oh bu, maaf ini sesuai dengan pemetaan kami, Bu Prof Jenderal sepertinya mohon maaf harus sekolah di tempat lain. Karena kalau di tempat kami tidak ada perangkat untuk mendidik Bu Prof Jenderal dengan beberapa item seperti ini. Misalnya kalau Jenderal ngajari anak, kok anak ini bolak-balik ya, kanan kiri belum bisa bedain. Kemudian dia susah bedain warna. Warna apa ini? Apa ya? Dia nggak buta warna. Terus kemudian dia kalau ngomong tuh bolak-baliknya itu misalnya ban dibaca na, atau kemudian ta dibaca ya. Padahal dia seharusnya sudah bisa. Bisa jadi dia mengalami beberapa gangguan-gangguan psikis, gangguan psikologis yang itu bisa dianalisa oleh tenaga-tenaga ahli. Makanya silahkan, saya juga bersama istri selalu ngobrol masalah ini. Dan klinik tumbuh kembang itu kita boleh nyari, ya sebagaimana kita nyari dokter yang cocok sama kita. Nanti kalau misalnya sejak dini sudah diketahui mungkin anak kita itu kuat di motorik, kuatnya di analitik, kuatnya di sesuatu yang mungkin butuh empati, kecerdasan sosial dan lain-lain, maka kita tidak gelo ketika mendapati matematika rapat THP, tidak gelo ketika bahasa Inggris rapat THP. Usaha tetap sama, silahkan. Tapi kita jadi lebih bisa menerima kondisi anak kita. Jadi mau usia berapa? Kalau saya sarankan ketika panjenengan mau masuk SD, anaknya bisa dikonsultasikan dulu. Kalau ini anak saya IQ-nya dites, Pak, Bu, berapa IQ-nya, dia bagusnya di mana, kuatnya di apa? Itu sekaligus jadi bahan buat para ustadz-ustadz di sini untuk ngajari. Misalnya kalau anak itu kuatnya motorik, kalau nunggu boyong lihatnya baru sakit, boyong ini melaku, ya. Maka kalau ustadznya nggak dikasih bekal, dia langsung melabeli anak kita kayak lo bocah nakal ya, kayak rasa lugu ya, nakal ya. Padahal tidak selalunya ya nggak bisa nunggu itu nakal. Hanya kita baru menemukan pendekatan yang tepat. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, nikmati saja setiap proses pendidikan anak kita. Jangan merasa bersedih. Yang penting terus diteladani, insya Allah nanti dia akan berkilau pada saatnya nanti. Terima kasih, seperti itu. Assalamualaikum. Karena melihat waktu yang semakin mepet, maaf, ini kita cukupkan 2 pertanyaan saja. Kemudian sebelum kita akhiri, mungkin ada 1 menit dari Ustaz untuk closing statement dari beliau. Dan mohon untuk seluruh ayah bunda untuk bisa mendengarkan closing statement yang akan beliau sampaikan. Baik Bapak Ibu, ada seorang syekh yang punya seorang istri yang tidak terlalu baik akhlaknya.
dia cerewet sekali. Tapi Syekh ini memiliki anak-anak yang solih-solihah. Terus ditanya sama koleganya, Syekh, saya ingin tahu rahasia apa kok panjenengan bisa punya anak-anak yang soleh dan solehah kayak gitu? Apa ilmunya? Syekhnya ini menjawab, saya tidak punya ilmu khusus untuk mendidik mereka. Tapi menurut saya mendapati anak saya menjadi soleh-solehah itu adalah hadiah dari Allah atas kesabaran saya menghadapi kecerewetan istri saya. Jadi yakinlah bahwa kesabaran kita itu akan menghasilkan sesuatu. Kekurangan pasangan kalau tidak sabar pasti nanti akan digajar Allah dengan kelebihan yang lain. Mungkin bapaknya kurang sakses, kurang dasdes, tapi ibunya mungkin kesemangatan atau sebaliknya. Bapaknya semangat banget tapi ibunya gak pandai semangat. Semua itu adalah bagian dari dinamika kehidupan untuk membesarkan anak kita. Yang penting terus berdoa biar dimudahkan, diberi kemudahan dalam setiap masalah kita, terutama untuk mendidik anak kita di era yang seperti ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat Bapak Ibu. Semoga suatu ketika bisa berjumpa kembali. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Abdul Sadiq yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita, dan semoga apa yang telah beliau sampaikan mampu untuk memberikan perubahan terhadap kita, terhadap kami selaku guru di SD Al-Rahmah, dan juga tentunya untuk para ayah dan bunda yang di rumah. Demikian kami dari moderator mengucapkan mohon maaf jika selama memandu acara kajian parenting pada siang hari ini banyak salah dan kurangnya, dan kami kembalikan kepada MC. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.